Dari kecil pasti banyak dari kita yang pengen jadi YouTuber. Apalagi kalau lu tumbuh di era-era Ryan Higa, Smosh, Casey Neistat, Sam Kolder, dan mungkin Chandra Liao. Dan gue sama teman-teman gue pastinya mau. Tapi masalahnya, kita semua malu dan gak pede. Apalagi gue sendiri lebih condong ke introvert yang pemalu dan kurang pede. Dan itu gak gampang untuk naikin confidence itu secara tiba-tiba, apalagi ngomong di depan kamera. Tapi ada cara dimana lu gak harus maksa untuk memulai semua itu. Dan itu yang gue lakuin. Gue cari cara lain. Dan karena itu perlahan gue bisa lebih pede untuk ngomong di depan kamera. Ya walaupun belum di publik. Dan lucunya cara lain itu udah sering gue lakuin pas gue SMA atau SMP. Yaitu POV, Point of View. Bukan yang kayak di TikTok, tapi ini. Merekam kejadian di sekitar dari kacamata diri sendiri. Lu gak harus tampil, lu gak harus heboh, dan pastinya lebih nyaman untuk mulai. Lu rekam perjalanan lu dari poin A ke poin B, atau bercerita sambil ngasih simbol-simbol yang bisa ngegambarin apa yang diceritain. Dan pastinya ini bukan rocket science atau yang gimana-gimana, tapi banyak orang yang terintimidasi dengan ide merekam diri sendiri dan menguploadnya di sosial media. Tapi dengan cara ini gue jamin lu bisa maju ke langkah selanjutnya. Dan di akhir video gue bakalan share beberapa tips yang bisa bikin vlogs lu atau konten lu bisa kelihatan lebih natural. Maka dari itu nonton sampai habis biar nggak ketinggalan tipsnya. Kemudian ada candid. Jadi kita pura-pura naruh kamera di posisi yang kita inginkan. Lalu kita melakukan aktivitas seakan-akan sedang tidak merekam. Bisa acting lihat pemandangan, pura-pura baru nyampe, atau bener-bener ngerekam aktivitas yang kita lakuin. Lagi ngedit, nulis, olahraga, atau apa aja. Dan dengan itu mungkin lu jadinya makin confidence dan akhirnya lu berani nampilin muka di depan kamera. Tapi dengan semua itu kadang ceritanya nggak jalan. Maka dari itu ada dua cara yang bisa ngebuat ceritanya lebih jalan. Dan salah satunya sering gue pakai, yaitu voiceover. Untuk mengklarifikasi situasi dan juga menceritakan apapun yang lu mau ceritain. Bisa berkaitan ataupun juga enggak. Dan untuk mulai, lu gak harus punya mic yang mahal-mahal. Cukup pakai mikrofon HP aja, udah cukup. Kemudian, kalau mau lebih bagus, rekaman dari HP lu bisa dikirim ke Adobe Enhancer supaya suaranya di-enhance sama AI-nya Adobe. Dan itu completely free. Yang tadinya noisy begini, jadi lebih jelas kayak begini. Mudah kan? Tapi tenang bagi lu yang gak suka dengerin suara sendiri atau ngerasa cringe denger suara sendiri di video, mungkin ini salah satu alternatif lagi, yaitu subtitles. Gue jarang pakai ini dan karena kadang males. Tapi bagus. Menjelaskan situasi atau bercerita dengan subtitle aja. Banyak video atau vlog-vlog sekarang yang gak pakai voice over ataupun ngomong langsung di kamera. Di situ kita cuman menjelaskan situasi atau bercerita dengan subtitle aja. Misalnya kayak video-video orang jalan-jalan, makan, atau berkegiatan. Dan tenang aja, video kayak gitu juga udah banyak banget orang yang pakai. Jadi kalau takut itu boring, enggak juga sih. Bahkan video-video gitu lebih sering di play di TV. Dan karena mungkin video-video kayak gitu vibes-nya lebih calming. Kemudian yang terakhir tipsnya, biar vlogsnya lebih natural dan flow-nya lebih enak, kita menggunakan classical cutting, yaitu teknik editing yang sering dipakai dalam sinema Hollywood klasik yang mengutamakan pengalaman menonton yang mulus dan coherence. Dengan cara mengambil shot secara berurutan dari establishing shot ke detail shot untuk membangun sebuah adegan dan mengarahkan perhatian penonton. Gampangnya dari shot establish, menggambarin situasi dari jarak jauh, lu ada di mana, situasinya apa, dan kemudian makin detail dari wide shot, medium shot, sampai close up, biar gambarin ekspresi wajah atau detail-detail yang ingin lu kasih. Dan teknik ini mengarahkan penonton ke apa yang ingin lu sampaikan dengan cara yang lebih natural. Dan at the end of the day, untuk mulai, lu gak harus seheboh Logan Paul, atau segerasak gerusuk Casey Neistat, dan sebagus Goxart, atau ngesensor muka lu atau pakai topeng. Jadi akhirnya karena lu beraniin untuk mulai, lu akhirnya perlahan nemuin style lu sendiri dan cara yang terbaik bagi lu. Maka dari itu mungkin cara lain ini atau alternatif ini bisa ngebantu lu bisa at least memulai apapun itu yang lu mau lakuin. Nah guys, that's it. Kalau sudah nonton, jangan lupa comment, like, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.